Kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu kan juga harga cabai aja melebihi harga daging ya, Iya, betul ya. betul, betul, betul. Jadi orang lebih prestis makan cabai ketimbang makan daging kan seperti itu kalau kalau melihat harganya sebetulnya gitu. Nah, Mas, langkah-langkah berikutnya nih kalau kita melihat dari, boleh dibilang memang Mas Rizal kan baru setahunan di sini ya. Iya. Sebelumnya kan juga tingkat inflasi di Kediri kan bagus gitu ya. Maksudnya tidak terlalu jatuh pun juga tidak terlalu inilah. Mas Abu alhamdulillah puji syukur bisa menjaga stabilitas dengan beberapa stakeholder bekerja sama termasuk dengan Bank Indonesia, Dinas Perdagangan juga kan melakukan setiap operasi pasar. Untuk tahun ini kira-kira seperti apa? Apakah dari peran BI masih sama dengan tahun yang kemarin begitu, kerjasama dengan beberapa stakeholder untuk bisa menjaga stabilitas harga di pasaran, atau mungkin langkah-langkah apa yang akan dilakukan? Mengingat ini kan tahun kedua ya, Betul. walaupun Mas Rizal baru Ya, ya, ya. di sini, Oke, itu apa yang bisa disampaikan ke masyarakat? Sebetulnya kalau dari kami pakemnya selalu satu, bahwa kita akan koordinasi dengan pemerintah daerah, karena yang punya wilayah kan Mas Abu, Pak Wali Kota dan pemerintah kota gitu. Kami sifatnya adalah support gitu nanti di sana. Cuman ada hal tertentu yang memang kita berdasarkan pengalaman juga, atau mungkin juga instruksi dari pusat, atau juga nanti juga bahkan idenya dari teman-teman Pemkot juga, dari Pak Wali Kota juga, misalkan gitu, satu hal yang terobosan-terobosan yang memang biasanya muncul sebagai ide baru untuk setiap program gitu. Nah, kalau kami karena memang yang kebayang sama kami sih sekarang ini, karena kita masih kondisi pandemi, jadi nanti kita juga akan membantu teman-teman dari Pemkot dalam hal mungkin dari sisi CSR-nya. CSR-nya gitu, karena kalau CSR perusahaan itu kan lebih cair ya, lebih liquid gitu ketimbang teman-teman. Kalau teman-teman Pemkot akhir tahun kemarin juga ngetok palu untuk dana darurat, itu kan persetujuan dari DPRD segala macam sebagainya gitu kan, ada mekanismenya. Itu bisa, tapi mungkin ada jenjangnya, dan itu takes time, butuh waktu. Nah, nanti kami mungkin kerjasama dengan perbankan, BNPD wilayah kerja Kediri, kota Kediri, ex-Kediri dan ex-Kediri Madiun, insya Allah juga akan membantu teman-teman Pemkot untuk Pemkot wilayah kerja BI Kediri dalam hal CSR untuk katakanlah membantu di operasi pasar murah tadi gitu kan, kemudian ada bansos COVID, sembako segala macam dan sebagainya. Mungkin itu kurang lebihnya. Memang semua ini kan bukan hanya tugas pemerintah, BI, dinas perindustrian khususnya begitu ya, dari pemerintah. Masyarakat pun punya peran gitu ya. Apa sih kira-kira yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu begitu di masa pandemi, meski bulan Ramadan, menjaga inflasi yang kira-kira memang benar-benar secara signifikan itu bisa membantu semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Ya, yang pasti masyarakat harus nurut. Nah itu. Nah, nurut yang seperti apa? Nurut pertama kalau terkait COVID, nanti arahan dari pemerintah seperti apa gitu. Kalau misalkan sekarang masih dilarang mudik, ikutin larangannya gitu ya. Kalau misalkan nanti dilarang berkerumun, ikuti seperti itu. Karena apa? Karena kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pastinya energi pemerintah akan habis ke situ. Nah, kebayang kalau misalkan di Kediri tercatat sebagai kena COVID paling tinggi misalkan, ya, kena COVID paling tinggi seperti itu. Nah, nanti kan energi atau sumber daya termasuk juga keuangannya itu kan habis untuk COVID-nya sendiri. Sementara kalau di sini COVID-nya rendah, nanti pemerintah kota bisa mengalokasikan dana yang lainnya untuk pengembangan ekonomi lainnya, atau untuk surviving dari COVID seperti itu. Nah, itu salah satunya. Jadi pertama masyarakat harus nurut ke pemerintah. Apapun itu ya istilahnya memang mau nggak mau, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung misalnya. Kalau memang nggak mau nurut ya silakan jadi warga negara yang lain. Kasarnya kan gitu sepertinya. Walaupun banyak masyarakat juga yang merasa ini kan satu ini konspirasi segala macam. Tapi yang pasti kalau udah sakit, yang rugi kan kita sendiri, seperti itu. Prokes tetap jalan seperti itu. Nah, yang kedua adalah kami minta masyarakat juga bisa mengendalikan diri. Tadi kalau terkait dengan bulan Ramadan, makanya kemarin di acara PEKDI kemarin, kami Festival Ekonomi Keuangan Digital juga kita mengundang salah satu ulama ya, Gus Kausar dari Al-Falah.
di pelosok itu untuk memberikan tausiah kepada masyarakat, terutama di audiens pada webinar tersebut, bagaimana sih kita menghadapi bulan puasa ini gitu. Jadi jangan sampai bulan puasa ini yang tadinya menahan nafsu bahkan jadi bernafsu untuk spending lebih banyak lagi gitu. Kan itu yang menjadi tradisi di kita gitu. Iya. Jadi mestinya bulan puasa kita makannya dikurangi, tapi pada endingnya pengeluarannya lebih tinggi seperti itu, bahkan inflasi cenderung lebih tinggi. Itu juga yang kita ingatkan kepada masyarakat gitu. Jadi kalau teman-teman masyarakat bisa istilahnya aware, self awareness atau sadar dengan sendirinya gitu, gak usah disuruh-suruh ya makan secukupnya, toh seperti itu juga gitu, belanja secukupnya gitu, termasuk menghilangkan paradigma yang memang selama ini dibilang salah ya tidak, karena memang itu dari sudah turunan ya, sudah turun temurun gitu ya, gitu, sudah tradisi gitu. Tapi saatnya kita lebih baik lagi, kemudian juga itu yang kita tularkan tradisikan kepada anak-anak kita yang baru, generasi yang baru seperti itu. Jadi ya kalau memang harga baju akan naik, biasanya dinaikkan sama penjual itu di akhir Ramadan, ya beli bajunya dari awal-awal misalkan gitu. Bahkan kalau perlu ya gak usah beli baju lah, beli bajunya di bulan-bulan kemarin kayak gimana istilahnya gitu. Dan tidak harus sesuatu yang baru kan, seperti itu. Tapi nggak abdol Mas. Nah itu makanya kan mindset. Ya? Nah mindset itu. Nah kita kan bicara tentang mindset juga. Pemerintah terus koordinasi bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, alim ulama, tidak hanya alim ulama dari Muslim, dari semua agama juga seperti itu. Bagaimana merayakan Natal supaya tidak berlebihan, bagaimana merayakan hari Nyepi misalkan dengan yang secukupnya misalkan seperti itu. Itu juga harus dibiasakan kepada masyarakat seperti itu. Seperti itu. Jadi harusnya mall-mall, debt store juga tidak melakukan diskon besar-besaran ya? Ya, karena saya juga nggak yakin itu benar diskon atau enggak gitu. Itu juga. Kabarnya diskon 50-70%. Ya, maaf. Tapi harganya sebenarnya kan begitu. Nah, itu kan mengiming-imingi masyarakat juga gitu ya. Betul. Diskon besar nih, apalagi mau lebaran. Borong sana, borong sini. Betul. Dan kita kan nggak bisa nyalahkan kan ini marketingnya, strategi mereka. Tinggal kitanya gitu. Bagaimana? Kan gimmick itu kan gimmick. Kemarin kan harganya segitu, sekarang juga pasti segitu gitu kan. Kalau itu lagi dulu mah cuma segini gitu kan, sama gitu. Sebenarnya gitu. Sama kayak kita lihat di online gitu kan, flash sale. Kalau kita lihat di tetangga sebelahnya itu, loh kan harganya juga memang segitu gitu. Nah, kecerdasan seperti itu yang memang harus dimiliki oleh semua masyarakat ya, supaya sekarang kan eranya era terbuka gitu. Bahkan kalau saya sendiri, mohon maaf ya, manusiawi kalau kita misalkan ingin beli sesuatu yang murah gitu ya. Jadi kalau saya ke mall lihat ini harganya benar nggak segini, saya cross check di online gitu. Nah masyarakat juga kan pasti udah punya Android, udah punya masing-masing, internet juga pasti udah langganan gitu. Biasakan belajar smart buyer kayak gitu, cerdas gitu. Tapi melihat semuanya ini, kira-kira kalau dari pandangan Bank Indonesia sendiri, kebangkitan ekonomi kita ini nanti akan lebih cepat atau bisa nggak sih Mas kira-kira bangkit dalam masa pandemi ini, atau seperti apa lihat dari Bank Indonesia? Ya, sebetulnya kalau kami melihat juga dengan pemerintah pusat tentunya optimis bahwa ini akan kita cepat termasuk negara yang recovery-nya cepat. Betul. Salah satu game changer-nya itu adalah vaksin. Nah, jadi bagaimana vaksin ini bisa secepatnya didapatkan dan merata di dalam di masyarakat gitu. Karena dengan adanya vaksin ini juga akan menambah daya ungkit kita untuk kita nggak bisa lagi lari. Jadi setelah tertidur ini bukan lari, tapi bahkan kalau perlu loncat, istilahnya seperti itu gitu. Nah, itu salah satu game changer-nya itu adalah vaksin sebetulnya. Kemudian juga pemerintah tentunya juga sudah menyiapkan langkah-langkah strategis gitu, di samping juga yang jadi rutinitas ya gitu ya, untuk mengejar ketertanggalan seperti ini. Sekarang juga kan kita juga tanda tanya ya. Sekarang PPNBM dinolkan 0%, ya kan? Jadi beberapa mobil yang 1.500 cc ke bawah, komponen lokalnya minimal 70%, itu nggak ada lagi pajak barang mewahnya selama 3 bulan ke depan, Maret, April, Mei, seperti itu gitu. Kan kita juga loh,
ini kok pemerintah ini ngapain? Apa nyuruh kita beli mobil gitu kan? Enggak juga gitu, enggak juga. Tapi istilahnya ini adalah bentuk sacrifice dari pemerintah. Oke, kami nggak menerima pajak dari masyarakat terkait ini. Karena apa? Kalau misalkan mobil sekarang relatif lebih murah, masyarakat bisa beli mobil, misalkan seperti itu. Kalau ketika kita beli mobil, jangan salah, mobil ini karena tadi, kenapa harus kandungannya 70%? Berarti 70% komponen mobil itu kan dibuat oleh saudara-saudara kita di Indonesia. Berarti akan banyak turunannya. Kalau industri mobil ini jalan, banyak turunan industri di bawahnya, termasuk masyarakat yang kerja di bidang itu yang akan tertolong. Jadi pemerintah itu nggak asal ngambil keputusan seperti itu gitu. Nah, nggak misalkan sekarang di 0% kan kalau beli helikopter kan enggak gitu. Karena apa? Ya siapa yang mau pakai helikopter kemudian helikopter buatan mana gitu kan? Nggak ada ya. Di Notanio pun paling komponennya kira-kira paling 20-30% seperti itu. Nah itu ya hal-hal seperti itu yang terobosan seperti itu yang menjadi concern pemerintah untuk bagaimana kita cepat recovery seperti itu. Ya, Mas Rizal, selain beberapa program yang diberikan ke masyarakat untuk memulihkan kembali ekonomi di masa pandemi, gitu, ada nggak sih program-program lain, bantuan-bantuan yang bisa secara langsung didapatkan masyarakat dari Bank Indonesia? Tentu bisa. Jadi yang pasti kalau kami nanti berhadapan dengan masyarakat itu langsung itu tanda kutip ya. Jadi berbagai program kami itu tidak menyasar individu. Itu satu. Individu. Nah, misalkan kalau Mas Adik punya tetangga misalkan lebih menjadi sakit bibir sumbing misalkan bibir sumbing, itu minta bantuan ke Bank Indonesia itu nggak bisa. Ya. Karena individu. Betul. Tapi kalau Mas Adik sama teman-teman melalui yayasan lembaga apa mau mengadakan operasi bibir sumbing secara berapa ratus orang misalkan gitu. Nah tentunya kan nggak hanya dengan Bank Indonesia saja minta proposalnya bantuannya pembiayaannya. Nah mungkin kita bisa bantu ke sana seperti itu. Jadi kegiatan sosial. Ya kegiatan sosial, keagamaan, kemudian pendidikan juga gitu. Kita bisa berpartisipasi di situ. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan khusus ya gitu. Karena memang BI ini beda dengan istilahnya lembaga lain atau badan usaha lain yang profit oriented gitu. Kalau profit oriented kan ada kewajiban gitu. Jadi bahwa kayak gudang garam pasti ada kewajiban berapa persen dari omsetnya dari labanya untuk CSA. Tapi kalau BI itu tidak. Kita itu justru arahan dari Jakarta, dari pemerintah bahkan gitu, bahwa BI untuk mendorong perekonomian dari sisi UMKM. Nah berarti nanti CSA kami akan banyak mengarah ke UMKM. Seperti itu. Baik. Terakhir, Mas Rizal, nggak terasa ada setengah jam ya. Masih banyak pertanyaan sebenarnya. Nanti kita ketemu lagi lah dalam waktu yang akan datang. Nanti sesi berikutnya aja kali. Oh iya. Apa yang bisa diberikan ke masyarakat himbauan-himbauan berkaitan dengan pandemi, berkaitan dengan program BI di bulan Ramadan ini? Ya, kembali kami mengingatkan teman-teman semua masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Hidup normal aja tanda kutip, olahraga terus dijalankan seperti itu, tapi tetap dengan prokes gitu kan. Yang tadinya goesnya rame-rame, ya sekarang goesnya ya paling 2-3 orang gitu batasi. Kalau perlu ya larinya sama keluarga aja lah misalkan itu di wilayah sekitar. Karena kita tetap harus sehat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan berlebihan. Jadi jangan berlebihan ketika sekarang kita menyikapi segala sesuatu itu dengan normal aja, ya mungkin ini juga menjadi menjadi pertanda atau himbauan ke kita secara langsung ya, atau pengingat dari Tuhan kepada kita dengan adanya pandemi ini gitu. Kayak sekarang itu kita selalu nggak afdol kalau kita nggak ketemu dengan keluarga gitu, nggak ketemu fisik misalkan. Nah mungkin dengan adanya pandemi ini kita harus mulai mindsetnya ke digital seperti itu. Mungkin ya kita biasakanlah sekarang pertemuannya non fisik dulu kan seperti itu. Jadi bersikap wajar menerima segala perubahan seperti itu. Bisa menerima perubahan. Dan yang pasti adalah teman-teman jangan patah semangat, Bapak Ibu jangan patah semangat. Selalu akan ada harapan. Akan ada harapan. Jadi kalau ada permasalahan itu ya kita eskalasi. Kalau kita nggak bisa pikirin jalan keluarnya sendiri, kita ada itu pentingnya kita bersosialisasi, punya jejaring ya. Ada kita di perhimpunan di Karang Taruna, di segala macam. Kalau ada info segala macam kita eskalasi.
saya yakin pemerintah daerah dan hanya Pemkot sendiri juga tidak akan tinggal diam. Apalagi Mas Abu kan selalu membuka aduannya melalui Twitter segala macam itu 24 jam. Ya, di situ silakan. Nanti tentunya ada skala prioritas ya. Nanti pemerintah juga akan bekerjasama dengan DI mana yang dibenahi dulu apa segala macam. Intinya pemerintah dan lain tidak akan tinggal diam, khususnya Bank Indonesia. Mungkin Ya. itu aja, Mas. Nggak perlu panik ya Mas ya. Betul. Tetap wajar-wajar saja, yang penting kita bisa membatasi. Mas Rizal, terima kasih waktunya, Ya, dan sama-sama. teman-teman, kita akan ketemu lagi di ruang publik selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Mas Rizal Mulyana, sekali lagi ini adalah dari Deputi Kepala Perwakilan Bidang Implementasi Kebijakan Ekonomi Daerah Bank Indonesia Kediri. Kita ketemu di lain kesempatan di ruang publik dengan narasumber yang lainnya yang luar biasa akan menambah ilmu bagi kita semuanya. Sampai jumpa.